Pintar Semesta, masih bersama aku dan Hana. Jadi kita temanya hari ini adalah pikiran dia dan perasaan dia saat ini. Yes, apa yang sih? dia pikirin tuh apa? Apa sih? Itu ngapain? Dia mikirin apa? Biasanya kalau mau Apakah dia personal reading yes. langsung kontak ke nomor yang udah aku sediakan ya guys. Apakah dia mikirin utang? Mikirin dia kamu? mikirin utang atau dia mikirin jodoh? Apa dia mikirin dunia? Mikirin pemerintahan? Nggak ada yang tahu kan? Mikirin Pak Presiden? Who knows? Nggak ada yang tahu. Mikirin kamu, ya kan? Oke. Atau mikirin dia? Jangan-jangan. Mikirin siapa? Ayo. Dia yang lain. Dia mikirin yang mana? pelakor. Hey. Jadi dia. Oke, ambil 4 deh. 2. Oke. Udah. Hari ini Hana yang akan membaca. Oke, kita akan mulai ya. Oke. Yang pertama. Udah tahu? Ya, di pertama ada community. Dari pertemanan. Yes. Dia itu tipikal orang yang suka bergaul rasanya ya. Mingle. Orangnya mingle. Orangnya friendly. Yes. Orangnya gampang suka bergaul. Kayaknya Pergaulannya banyak temennya, terus Ya. juga dia bisa membantu orang lain dari pergaulan itu. Dia juga orangnya nggak milih-milih teman. Low profile. Iya, low profile juga, walaupun Down dia to mungkin earth orang juga kaya, orangnya. tapi dia kayak down to earth Yes. gitu loh. Suka berteman dengan siapapun. Pokoknya dia orangnya tuh termasuk ciri orang yang gampang bergaul, gampang mingle ke siapapun. Maksudnya ke orang yang baru dia kenal pun dia bisa langsung berteman gitu ya. akrab, ini kayak bintang nih. Akrab ya, kayak oh, ini orang kayak gini. Pokoknya asik lah ya. Pokoknya orangnya Nggak kaku. Ya, dia kalau dilihat sih, kalau ciri-ciri orang kayak gini sih orang extrovert ya. Extrovert banget sih kalau aku Iya. lihat, dan Dia lebih nyaman di luar dibandingkan daripada di rumah. di rumah. Dia Karena tipikal orang yang supel juga. Yes. Dan banyak temennya. Tapi orang yang kayak gini nih guys, sebenarnya orang yang kayak gini tuh bagus loh. Karena semakin banyak pertemanan, semakin sama mbak. Semakin banyak pertemanan, semakin banyak pergaulan, mungkin di situ bisa membuka jalan yang baru. Iya. Mungkin kita punya teman, oh ternyata dia punya bisnis ini, punya bisnis itu, atau dia jadi bisa saling membantu gitu loh. Iya. Kalau kita punya temen kan, oh temen gue ada nih di sini, ternyata dia kerjanya ini, jadi kita bisa minta tolong sama dia. Iya, Jadi kita bisa saling membantu ya. Iya, pertemanan bukan membantu dalam hal yang nggak baik ya. Ini membantunya maksudnya dalam hal yang positif juga. Jangan beranggapan oh dia enak nih punya teman banyak bisa gue manfaatin, enggak juga. Dan dia nggak mikirin buat manfaatin orang. Betul. Dia tipikal orang yang jujur friendly banget, dan temenan tulus dia aja. positive thinking banget orangnya. Iya. Pikiran dia tuh emang nggak pernah yang namanya negative thinking sama orang. Ya, Positif dia temenan ya sekedar temenan, mau temennya orang kaya kayak kaya banget, dia juga nggak bakalan ngambil benefit Harta, dari orang iya. tersebut. Temenan ya sekedar murni temenan gitu. Oke, kita lanjut nih. Lanjut ya, perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia apa? Nggak tahu nih, dak dikit sih. Angel of Love. Oh, Bucin. dia tipe orang yang bucin. Selain dia gampang bergaul, dia orang yang bucin ya. Iya, termasuk kalau misalkan dia udah kenal atau dekat sama kamu, dia sayang sama kamu. Ya, dia tipe orang yang sebenarnya PDKT gak sih ini? Iya, enggak, sebenarnya dia tuh tipe orang yang menurut aku agak susah didapetin, tapi setelah dia kamu dapetin, dia bakalan bucin banget. Karena aku bisa lihat di sini dia waktu PDKT nggak menunjukkan nih, dia kayak sok-sok jual mahal, tapi giliran udah didapetin langsung dia bakalan lebih bucin daripada kamu, yakin deh. Karena dia tipikal orang yang jual mahal awalnya. Di awal karena dia sengaja kayaknya pengen mau cari yang terbaik. Iya, bukan mau cari yang terbaik juga, dia pengen attract lawan orang jenisnya. yang tepat ya. Karena kan kebanyakan kita kalau deket sama orang, kalau di awalnya udah terlalu apa sih bahasanya, kalau udah terlalu mentereng banget, terlalu kelihatan banget ininya kan, kita juga yang jadi geli, ilfeel gitu kan. Terlalu memperlihatkan sifat-sifat kebucinannya atau sifat-sifat gimananya, udah ilfeel duluan. Jadi dia di awal tuh kayak sok jual mahal,
sok cuek gitu kan, padahal dia bucin orangnya. Tapi kalau bucinnya juga sama orang yang tepat, jadi nggak sembarangan baru PDKT dia udah langsung bucin, enggak. Dia juga ada waktunya gitu. Terus ada pilih-pilih juga. Kalau menurut aku sih karena dia termasuk orang yang pikirannya cukup dewasa ya, jadi logis dia, ya dan realistis tentunya. Ya dia pemikirannya kayak gitu, dewasa dan logis. Dia orang yang ini juga pikirannya itu visioner ya. Dia memikirkan masa depan gitu, maksudnya dia tuh hidupnya itu penuh dengan planning. Misalkan dia berhubungan sama kalian, pasti dia bakal mikir ntar ke depannya gue bakal begini, dia udah punya planning hidup. Jadi dia makanya milih pasangan itu nggak sembarangan gitu, nggak mau milih pasangan yang nggak jelas. Kalau emang kenalan dari online, kalau kenalan dari online pun dia juga bakal cross check lagi ini orang bener nggak, karena kan nggak semua yang kita temuin di online itu salah, tapi nggak semua juga bener. Kadang kan kita kalau kenalan sama orang di online kita juga harus tahu dia orangnya seperti apa, dia bener baik apa enggak, karena kan namanya stranger gitu kan, kita belum pernah ketemu dia sebelumnya, dia bener sayang sama kita atau enggak, dia bakal kayak gitu tulus sama kita atau enggak. Oke, buka lagi deh. Bingung. Nah ini bingung nih sebenarnya. Ya keluar lagi nih kartu. Tadi udah keluar ya. Iya. Apa ya? Mungkin dia kepentok sama pikirannya dia kali ya. Dia mungkin dia pingin nikah, tapi dia masih karir. Nah, tapi dia juga mikirin umur dia yang semakin tua karena tiap tahun semakin bertambah tua umurnya, jadi dia mikir ini gue pengen nikah, tapi apa dia tuh belum nemu jodoh yang pasangan yang tepat gitu kan. Dia tuh termasuk orang yang punya kriteria pasangan yang nggak dibilang tinggi sih, nggak, maksudnya kriteria pasangan dia termasuk punya gitu kan. Makanya pas dia nyari pasangan tuh dia menyesuaikan dulu sama kriterianya dia, makanya di sini dia bingung, si A begini kelebihannya, si B begini kelebihannya, tapi kekurangannya A begini, B begini. Jadi dia bingung. Tapi bukan karena orang tuanya juga, mungkin orang tuanya sebenarnya mas ngizinin aja dia mau nikah sama siapapun. Kalau aku lihat sih bukan karena keluarga ya. Dan dia emang lagi dekat dengan beberapa orang juga nih yang aku lihat, nggak cuma kamu doang. Makanya dia bimbang, dia mau milih yang mana, mau nyeriusin yang mana. Ya itu sih hal yang wajar ya guys, karena kan kita kan belum ada status. Jadi jangan berharap lebih, jangan sampai kalian nanti sakit hati, ih si dia mainin gue doang. Enggak, mereka tuh nggak ada niat mau mainin kalian. Cari pertimbangan. Iya, cari pertimbangan, karena dia tuh sekarang bukan mau pacaran lagi, maunya cari yang jelas, yang serius, yang bisa diajak nikah. Karena kadang ada orang yang udah pacaran 10 tahun ya kan, bertahun-tahun lamanya, tapi nggak nikah karena pasangannya belum mau diajak nikah. Nah dia nggak mau cuman pacaran doang, dia nggak mau wasting time, karena mungkin pertama orang tuanya itu nggak mendesak sih, tapi dia lebih sadar diri aja, karena mungkin dia anak yang tertua, atau dia anak terakhir, atau dia anak yang jadi harapan orang tua juga supaya orang tuanya bisa melihat dia menikah, atau dia sadar diri karena orang tuanya usianya semakin tua, jadi mau dia udah mikirin ke hal-hal yang tersebut gitu kan. Dia pengen membahagiakan orang tuanya. Karena dia pengen nyari orang tepat juga. Iya, di sini dia bimbangnya gitu. Oke, tarik satu lagi. Iya, kita keluarin terakhir. Goddess of the moon. Goddess of the moon. Kalau ngomongin bulan, ya banyak angan-angan yang emang dia pikirkan. Selain dia masih mikirin karirnya dia, masih mikirin orang tuanya dia sebenarnya pengen nikah tuh bimbang ya. Pertama, kalau misalkan dia anak satu-satunya, dia mikirin nanti setelah dia menikah orang tuanya itu siapa yang urus. Nah, kalau misalkan dia perempuan, minimal dia tuh harus ikut sama suaminya. Kalau dia laki-laki, dia yang bisa menentukan dia mau tinggal di mana. Tapi kan
namanya orang baru menikah pengennya punya rumah sendiri, bukan kehidupan sendiri tanpa diganggu orang tua, tapi dia bimbang. Terus kalau misalkan ya kalau misalkan dia orang tuanya udah tua, taruhlah orang tuanya sudah berumur, dan misalkan dia bukan anak satu-satunya deh, dia punya kakak lagi, atau dia anak terakhir, dia punya kakak, dia juga mikir kakaknya udah nikah duluan, otomatis sudah ninggalin rumah lebih dulu, terus dia sekarang tinggal sama orang tuanya, dia pasti berpikir nanti kalau gue nikah juga orang tua gue, pokoknya dia kayaknya tuh serba mikirin orang tuanya. Karena dia tuh mikirnya nanti orang tuanya siapa yang urus. Ya kalau nikah tuh sebenarnya ya gitulah tipikal orang Indonesia ya. Kalau orang ambigu ya. Kalau orang barat kan ya nikah aja, mau orang tuanya udah tua juga kan mereka memang dari umur 18 tahun juga memang udah. Tapi ini budaya Indonesia. Ini budaya Indonesia gitu. Tapi ya dia mikirnya sih ke situ, lebih ke keluarga, ke orang tua, atau mungkin dia mikirin adiknya juga, karena adiknya tuh mungkin masih dibiayain sama dia. Kalau dia nikah otomatis kan bukannya kita ini ya, bukannya kita mikirin materi, maksudnya kalau kita menikah kan otomatis kita mikirin bagaimana kehidupan materi. Ya materi, kita kan otomatis kalau kita laki-laki ya kita ngebiayain keluarga yang baru, keluarga kita kan punya istri. Kalau kita perempuan ya emang sih kita dapat uang dari suami, tapi kalau misalkan kita masih punya adik, terus orang tua kita keuangannya pas-pasan dan kita yang jadi tulang punggung keluarga, istilahnya kita yang mau ngebantuin ngebiayain adik-adik, pasti kita mikir juga mau nikah gimana ya, duit buat nikahan mungkin ada tapi pas-pasan, nanti adik gue sekolah gimana, kuliah aja mungkin belum lulus, atau SMA belum lulus ya, walaupun sekarang taruhlah di Jakarta sekolah udah gratis gitu kan. Cuman kan emang biaya kehidupan hari-harinya kan nggak gratis. Kita makan perlu uang, walaupun kita sekolah bisa dapat gratis gitu kan, taruh. Bener banget guys. Ya karena ini kehidupan nyata. Ini kita realita gitu ya. Ya karena banyak kok di dunia ini yang belum mau menikah karena masih membiayakan keluarganya. Gitu guys. Oke guys, terima kasih Hana. Dan terima kasih guys sudah nonton. See you tomorrow dan bye bye. Bye bye.